Shalom. Halo saudara, bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah, apa kabar? Kami percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kami mohon maaf ibadah online ada sedikit terlambat karena ada kesalahan teknis, tapi puji Tuhan semua itu bisa diatasi dan saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kasih Tuhan dalam ibadah ini. Haleluya. Kita mau menyembah Dia. Kita mau memuji Dia. Sebab dalam segala hal Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya. Firman-Mu terangi langkahku, firman-Mu terangi langkahku. Kau sumber damai di dalam kehidupan kami Tuhan, berdamai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya, Engkau perisai Tuhan, Engkau pelindungan kami, Engkau batu karang yang teguh Bapa. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan,
kasih Tuhan. Haleluya. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Bapa kami yang ada di surga, yang kami panggil di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas anugerah, kasih karunia dan kemurahan-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu, sidang jemaat yang ada di rumah, dan kami para pelayan. Kami boleh berada dalam tubuh-tubuh yang sehat, tubuh-tubuh yang diberkati. Sepanjang minggu Engkau sudah menjaga kami, melindungi, bahkan memberkati kami, Tuhan. Ajarkan kami membangun mezbah keluarga, mezbah doa, agar supaya setiap kali kami boleh lebih dekat kepada Engkau. Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, dan di dalam kehidupan sidang jemaat Elim di bumi seperti di surga. Berilah pada kami apa yang kami perlukan, Tuhan, agar supaya kami boleh menggenapi akan rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, pimpinlah dan berkati ibadah live pada pagi hari ini. Sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, kami para pelayan, mulai dari WL, singers, pemain musik, RCD, tim multimedia, sound system, dan hamba yang membawa firman-Mu, Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu dari surga, agar kami boleh bersuka cita, boleh mendapatkan berkat-berkat dari Engkau saja. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, iblis yang hendak merintangi ibadah pada pagi hari ini, dengan satu hati kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mau keluar dari ruangan ini, khususnya dari dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh bebas memuji dan membesarkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah ibadah pada pagi hari ini. Kami buka ibadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bawa pujian yang terbaik dari dalam kehidupan kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang baik. Biarlah hidup kami senantiasa berkenan bagi-Mu Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami senantiasa indah di mata-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Pulihkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu dalam setiap hidup kami Bapa. Kita di hadapan Tuhan. Tuhan, pulihkan hati kami, pulihkan kami supaya kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan,
Ku menjadi ciptaan baru. Haleluya, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku. Kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hidup kami semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan ubah hati kami seperti hati-Mu hari demi hari dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Bentuk kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang menguatkan kami, kuasa firman-Mu yang memulihkan hidup kami Tuhan. Engkau yang lebih mengenal setiap hati kami pada saat ini Bapa. Ada jemaat-jemaat yang ada di rumah, Engkau mengenal setiap kerinduan mereka, Engkau mengenal setiap hati mereka. Biarlah Tuhan kami rindu supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kasih setia-Mu. Kami percaya juga Tuhan, saat ini Engkau telah mengurapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Urapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kekuatan yang baru, mujizat terjadi, pemulihan terjadi dalam hidup kami oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Inilah kami, hati kami terbuka di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami, jadi kekuatan dalam hidup kami. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi sidang jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh Elim yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah, kasih karunia, dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap sidang jemaat, saudara dan saya, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan membawa firman Tuhan dengan judul Mengampuni.
Kita tahu semua Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita bisa baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Matius 6 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita membaca ayat ini, siapa yang harus lebih dahulu mengampuni? Apakah Tuhan Yesus atau saudara dan saya? Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya bisa bacakan, dan ampunkanlah dosa kami, seperti kami sudah mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Juga di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini jelas sekali bahwa Tuhan perintahkan untuk kita semua lebih dahulu mengampuni kesalahan dari saudara-saudara kami, dari teman-teman kami. Baru Tuhan akan mengampuni kesalahan akan dosa-dosa kami. Dan juga di ayat itu dikatakan seperti, dengan kata lain sama. Berarti apa? Berarti apa yang kami lakukan di dalam kami mengampuni kesalahan saudara-saudara kita, itu juga yang Tuhan lakukan kepada kita semua. Jadi kalau kita tidak tulus mengampuni kesalahan saudara-saudara kita, maka Tuhan juga tidak tulus mengampuni kesalahan-kesalahan kita, saudara dan saya. Atau kalau kita masih ada perasaan dendam, maka Tuhan juga tidak sepenuhnya mengampuni kita. Sehingga kita bisa melihat kualitas dari melepaskan pengampunan yang bagaimana yang kita lepaskan, begitupun Tuhan lakukan untuk kita. Karena dikatakan seperti artinya sama, seperti artinya sama. Dan ampunkanlah dosa-dosa kami, seperti kami sudah mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Bukan seperti kami akan mengampuni, tetapi seperti kami sudah mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, kita dikecewakan, kita difitnah, dan sebagainya, terkadang bagi kita melepaskan pengampunan terasa begitu berat. Namun, bagi orang yang percaya, mengampuni adalah keharusan. Mengampuni adalah suatu keharusan, dan ini adalah perintah Tuhan. Berulang-ulang kali ditegaskan di dalam Alkitab bagaimana kita harus mengampuni. Jadi ini merupakan perintah Tuhan untuk saudara dan saya.
Ada anggapan ketika kita mengampuni, maka keuntungan terbesar menjadi milik orang yang kita ampuni. Seperti memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Tetapi pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab di sisi lain, mengampuni sesungguhnya besar dampaknya terhadap diri kita sendiri. Kita kenal seorang yang bernama John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat. Apa yang dia katakan? Ampunilah musuh-musuhmu, tetapi jangan lupakan nama mereka. Jangan lupakan nama mereka. Apa artinya perkataan ini? Apakah artinya mengampuni tapi harus tetap mengingat perbuatan mereka, atau mengampuni tetapi berusaha tetap mengingat akan pribadi-pribadi mereka? Di sini memang tidak jelas, tetapi kalimat ini mempunyai arti sebenarnya bahwa musuh-musuh di sini diartikan bahwa orang-orang yang menyakiti. Kita harus beri pengampunan. Dan jangan lupakan nama mereka. Berarti kita harus tetap berusaha untuk bersahabat. Tetap menjalin hubungan tanpa ada sesuatu yang lain. Kita juga mengetahui ada 7 perkataan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus di kayu salib. Salah satunya adalah di dalam Lukas 23, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka." Ini menjadi titik tolak bagaimana pintu pengampunan sudah dibukakan untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Menjadi pertanyaan, mengapa kita harus mengampuni? Ada 3 hal kenapa kita harus mengampuni. Yang pertama, mengampuni adalah perintah Tuhan. Kita harus ingat bahwa mengampuni adalah perintah Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Kita boleh baca ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Luar biasa. Kalau kita mengampuni orang, maka Bapa kita di surga juga mengampuni kita. Tetapi kalau kita tidak mengampuni orang, maka Bapa kita juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Ini merupakan perintah Tuhan. Siapa yang mau melakukan perintah Tuhan? Tentunya kita semua yang berharap, yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri melakukan perintah-perintah dari Bapa yang di surga. Ada seorang yang bernama Karl Joseph yang mengalami hal-hal yang luar biasa pada saat dia menjadi dosen di negara Polandia. Kemudian dia memiliki asisten yang bernama Adam. Ternyata Adam ini adalah orang mata-mata dari Partai Komunis, bertujuan untuk mengintimidasi Karl Joseph. Tetapi kita lihat
Karol Yosef ini justru membalas dengan kebaikan-kebaikan demi kebaikan-kebaikan. Kemudian pada tahun 1981, dia juga mengalami kejadian di mana dia ditembak oleh seseorang yang bernama Mehmet Ali. Dia tertembak namun selamat dari tragedi. Setelah sembuh, apa yang dia lakukan? Dia mengunjungi Mehmet Ali yang telah menembaknya di dalam penjara. Bahkan dia mencium dan dia memeluk. Siapakah Karol Yosef itu? Dia lebih dikenal dengan Paus Yohanes Paulus yang kedua. Dia adalah salah satu pemimpin gereja Katolik dan salah satu pemimpin dunia yang terbaik. Dunia pun gempar saat itu dengan pengampunan yang diberikannya ketika diwawancari oleh wartawan. Apa yang dia jawab? Dia jawab, saya harus menjadi pelaku firman Tuhan. Saya hanya melakukan perintah Tuhan bahwa kita harus saling mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah melakukannya, maka kita juga harus melakukan. Harga nyawa seseorang yang sudah bertobat, yang meminta pengampunan itu jauh lebih berharga. Inilah yang menjadi statement yang menggugah orang-orang percaya. Dan kita tahu kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni satu sama lain. Ada amin? Kita tahu juga suatu kali Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Tuhan Yesus katakan 7 kali. Petrus berpikir bahwa angka 7 adalah angka yang sempurna. Bahwa aku ini sudah hebat, bisa mengampuni sedemikian sempurnanya sampai 7 kali. Tetapi apa kata Yesus? Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Masih ada titik-titik-titik. 70 kali, 7 kali. Bisa 10 kali, bisa 50 kali, bisa 100 kali. Pengampunan kita tidak ada batasnya. Dinilai dengan, dihargai atau dinilai dengan angka-angka. Tuhan katakan 70 kali, 7 kali masih ada angka yang di belakangnya. Terserah kita mau memberikan angka berapa. Dan 7 adalah angka yang sempurna. Artinya kita harus mengampuni dengan sempurna juga. Dikali sempurna dan ditambah sempurna. Kalau mau menjadi seperti Yesus, saudara harus saling mengampuni. Tidak boleh ada akar kepahitan. Mengapa tidak boleh ada akar kepahitan? Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 dan ke-15. Ibrani 12 ayat ke-14 dan ke-15. Ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit.
yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Di sini dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Dan jangan jauhkan dirimu dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Mengampuni sesama, agar kita tidak menghasilkan akar kepahitan. Akar, kalau tidak dicabut, akan lebih hari lebih masuk ke dalam. Makin hari akan makin susah untuk dicabut. Makanya di sini dikatakan agar jangan tumbuh akar yang pahit. Kalau tumbuh akar yang pahit, secepatnya kita harus cabut. Yang harus kita lakukan adalah jangan simpan kepahitan di dalam hidup saudara. Datanglah kepada Tuhan dalam doa, minta Tuhan memulihkan kehidupan saudara, dan lepaskanlah pengampunan bagi orang-orang yang pernah menyakiti saudara dan saya. Lepaskan pengampunan. Selama saudara belum membereskan kepahitan hati dalam diri saudara, saudara tidak bisa membebaskan orang lain. Saudara, firman Tuhan katakan, mata air yang tawar tidak mungkin mengeluarkan air yang pahit. Tetapi kalau hati saudara pahit, maka saudara akan memahitkan orang lain. Betapa banyak generasi-generasi muda saat ini penuh dengan kepahitan, karena orang tua mereka juga ada kepahitan. Kita boleh baca dalam Yakobus 3 ayat yang ke-11. Yakobus 3 ayat yang ke-11. Yakobus 3 ayat yang ke-11 dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Apakah ada sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tentunya tidak. Kalau sumber mengeluarkan air yang tawar, maka dia akan juga memberikan air yang tawar. Kalau dia menyalurkan air pahit, maka dia juga akan mengeluarkan air yang pahit. Salah satu hal yang menjadikan manusia lebih istimewa daripada makhluk ciptaan yang lain adalah karena manusia memiliki hati. Memiliki hati sebagai pusat dari perasaan manusia. Dengan perasaan inilah manusia dapat membangun hubungan sosial dengan sesamanya, serta bisa atau mempunyai rasa iba, rasa sayang kepada makhluk ciptaan yang lain. Namun kita tahu bahwa hati ini begitu rentan, mudah terluka, mudah disakiti. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Kita boleh baca Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tidak bisa membohongi hati kita. Untuk itulah kita harus
menjaga baik-baik hati kita. Amsal 29 ayat yang ke-19 juga katakan, Amsal 29 ayat yang ke-19 dikatakan seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kalau hati kita pedih, maka wajah kita juga akan pedih. Kita tidak bisa membohongi hati kita. Itulah sebabnya dikatakan tadi, kita harus menjaga kondisi hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar suatu kehidupan. Kita baca dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-19 juga dikatakan, Matius 15 ayat yang ke-19 dikatakan, dari hati timbul segala pikiran-pikiran yang jahat. Luar biasa hati ini. Dari dalam hati timbul segala pikiran-pikiran yang jahat. Sebab itu, saudara dan saya harus menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Ini menunjukkan bahwa kondisi hati memiliki peranan yang penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Apa yang terjadi dengan hidup ini sangat bergantung pada apa yang ada di dalam hati kita. Gambaran hidup yang sekarang sedang kita jalani adalah juga cerminan dari hati kita. Kalau hati kita bersih, jalan hidup kita juga akan bersih. Jika hati kita penuh sukacita, maka kita akan mengerjakan juga segala sesuatu dengan penuh sukacita. Tetapi ingatlah, apabila hati kita pahit, jalan kita yang kita tempuh juga akan diwarnai dengan kepahitan-kepahitan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, sedalam apapun akar pahit itu yang sudah terlanjur menusuk hati kita, ingatlah bahwa kita harus terus belajar untuk mengampuni, berusaha untuk mencabut akar dari hati kita. Apa Yesus berkata di dalam Lukas 6 ayat yang ke-37. Lukas 6 ayat yang ke-37. Dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Sungguh luar biasa. Ayat ini mengingatkan kita semua, saudara dan saya, jangan kita menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Dan ampunilah, dan kamu akan diampuni juga. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu yang pertama. Kita harus melepaskan pengampunan. Yang kedua adalah mengampuni agar doa-doa kita tidak terhalang. Mengampuni agar doa-doa kita tidak terhalang. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah
apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Firman Tuhan ini dahsyat sekali. Apa yang menjadi cita-cita pengharapan saudara, pasti semuanya punya cita-cita, punya pengharapan. Tetapi ingatlah, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau kita baca Yohanes 15 tadi, ada 7 kali kata tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku, supaya doa-doa kita dijawab. Maka kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini ada rambu-rambu, ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Kita tahu waktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, maka Allah katakan seluruh taman ini dikelola dengan baik. Kamu punya kuasa atas binatang-binatang di udara, darat, dan di laut. Jadi Adam dan Hawa diberikan kebebasan yang luar biasa. Tetapi ada rambu-rambu. Allah memberikan rambu-rambu, aturan kepada Adam dan Hawa. Jangan makan buah dari pohon kehidupan. Hidup kita juga diberikan kebebasan oleh Tuhan. Tetapi ingatlah akan aturan-aturan, akan rambu-rambu. Kenapa tidak boleh kita lakukan ini, tidak boleh lakukan itu? Saudara, pada waktu kita hendak melakukan sesuatu, kita harus melihat, kita harus mencek dahulu apakah yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Pada waktu mau melakukan sesuatu, tanya pada hati nurani kita sendiri, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya. Apa aturan-aturan itu? Kalau kita membeli sebuah alat elektronik atau beli motor, beli mobil, maka ada manual book, ada buku petunjuk untuk bagaimana memanage mobil atau motor yang kita beli. Karena apa? Kalau kita tidak mengikuti petunjuk, maka barang yang kita beli akan cepat rusak. Dan apa manual book atau apa yang menjadi buku petunjuk dari kehidupan kita, yaitu Alkitab. Alkitab ini merupakan petunjuk, merupakan aturan-aturan manual untuk kehidupan kita sehari-hari. Semua ada di sini. Setiap kita, saudara dan saya, harus membaca bagaimana langkah-langkah kita ke depan. Kita harus melihat di dalam Alkitab. Salah satu rambu dalam hidup kita supaya doa kita tidak terhalang, kita boleh baca di dalam Markus 11 ayat yang ke-26. Ke-25. Markus 11 ayat yang ke-25 dan 26. Dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Tuhan ingatkan
Ini adalah satu rambu-rambu untuk kita agar kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengikuti aturan-aturan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Mengapa doa-doa kita bertahun-tahun tidak terjawab? Mungkin ada sesuatu yang kita perlu koreksi. Ada apa di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara sudah lama bergumul, tetapi doa saudara tidak terjawab. Mungkin Tuhan katakan, kamu tidak tinggal di dalam aku. Sehingga apa yang kamu minta tidak bisa aku jawab, karena engkau tidak tinggal di dalam aku. Karena aku, Tuhan adalah pohon, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tetapi kamu tidak mau menempel padaku, tidak mau menempel pada pohonku, sehingga kamu tidak akan mendapatkan buah-buah yang kamu harapkan. Itulah mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar supaya doa-doa kita tidak terhalang. Yang ketiga, mengampuni agar terhindar dari penyakit. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sampai di sini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Luar biasa. Mazmur Daud katakan bahwa Allah Tuhan yang mengampuni dan Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Asalkan kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan memberikan juga perumpamaan. Di dalam Matius, seorang yang punya hutang 10.000 dinar kepada raja. Dan kita ketahui, dan kita sudah tahu ceritanya bahwa raja ini membebaskan orang ini dari segala hutang-hutangnya. Begitu orang ini keluar, ia mendapatkan sahabatnya yang punya hutang 100 dinar. Dan apa yang dikatakan? Ia akan membawa orang ini ke dalam penjara karena dia berhutang 100 dinar. Luar biasa. Suatu perumpamaan yang Yesus berikan. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-35 kita boleh baca. Matius 18 ayat yang ke-35. Dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kalau kita tidak berbuat mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni. Kita harus mengampuni dengan segenap hati kita. Saudara-saudara, ini peringatan buat kita. Peringatan buat saudara dan saya. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, Tuhan katakan, Bapa di surga akan berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Bapa di surga. Luar biasa.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat bahwa apapun, sakit hati pun yang kita alami, kita harus melepaskan pengampunan. Banyak orang beranggapan bahwa mengasihi atau mengampuni adalah merupakan suatu pilihan, tetapi tidak. Ini merupakan suatu perintah Tuhan di dalam kehidupan dari setiap orang. Mengampuni berarti membebaskan kita dari segala tuduhan. Tidak lagi menuntut balas. Kita menghapuskan segala kesalahan-kesalahan orang lain. Kita tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang. Mengampuni berarti membuang jauh-jauh. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dalam Mazmur 103 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita segala pelanggaran-pelanggaran kita. Berkat terbesar ketika kita mau mengampuni orang lain adalah Tuhan akan mengampuni dosa kita. Namun jika kita tidak mau mengampuni, Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Ayat ini sudah kita baca tadi. Betapa pentingnya bagi kita untuk memampukan diri kita akan pengampunan ini. Tidak peduli sebesar apapun kekecewaan, sakit hati yang kita alami. Tuhan mau kita mengampuni mereka. Mengampuni sepenuhnya. Kata bijak berkata, forgive and forget. Artinya mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan. Mungkin rasa sakit hati begitu luar biasa sampai kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi kita bisa belajar untuk mengandalkan Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Agar supaya kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang tersulit di dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam hal memberikan pengampunan. Pengampunan yang kita berikan juga hendaklah tanpa batas. Khotbah kemarin saat hari ulang tahun dari Ibu Eta, saya katakan dengan ilustrasi yang intinya adalah do with love. Do with love artinya kerjakan semua dengan kasih. Kerjakan semua dengan kasih. Kalau kita kerjakan dengan kasih, maka seberat apapun yang kita alami, kalau kita kerjakan dengan penuh kasih, maka semuanya akan terselesaikan. Beban seberat apapun, kalau kita kerjakan dengan kasih, maka akan menjadi ringan. Saudara-saudara sidang jemaat yang ada di rumah, marilah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita lakukan. Seberat apapun, kalau kita lakukan dengan kasih, maka semuanya bisa kita selesaikan. Saya selalu mengingatkan kepada sidang jemaat, janganlah kita jemu-jemu berdoa. Mari saya ajak sidang jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh Elim untuk terus berdoa
agar kita semua diberi kekuatan untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ini dengan baik. Dan Tuhan melindungi, menjaga kita dari segala sakit penyakit. Dan kita wajib berdoa. Mohon kemurahan Tuhan bagi Indonesia yang tercinta, agar cepat pulih kembali. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita nyanyikan lagu, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, ku temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkannya. Haleluya. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Yesus, terima kasih. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Penuh kasih dan penuh sayang. kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sekali lagi cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Indah Kau Tuhan.
sumber kekuatan Tuhan. Bagi semua orang yang membutuhkan surga Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Engkau tempat penghiburan Tuhan bagi setiap hati yang terluka. Kekuatan bagi kami Tuhan, kekuatan bagi semua orang yang sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami semua. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya dan berharap penuh kepadamu Bapa, Engkaulah sebagai satu-satunya tempat perlindungan kami. Engkaulah kubu pertahanan, kota benteng keselamatan kami Bapa. Sebab di dalam Engkau kami tidak akan merasa takut. Di dalam Engkau kami tetap akan aman dan damai Bapa. Sebab senantiasa kasih setiamu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang sungguh kembali telah mengingatkan kami Bapa, supaya kami mau belajar Bapak untuk mengampuni Bapak, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kemampuan kami sebagai manusia Bapak, karena kami terlalu lemah Tuhan. Tetapi sebagaimana kami mau mengingat bahwa Engkau telah lebih dahulu mengampuni kami, kasih-Mu telah Engkau nyatakan di atas kayu salib. Engkau rela mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapak. Untuk itu Bapak, mengingat pengorbanan-Mu yang telah Engkau nyatakan terlebih dahulu bagi kami Bapak, kami mau belajar untuk mengampuni saudara-saudara kami. Kami mau belajar mengampuni untuk saudara-saudara seiman kami yang mungkin telah menyakiti kami, mungkin telah mengecewakan kami Bapak, mungkin telah membuat kami patah semangat. Istri kami, suami kami, anak-anak kami mungkin telah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati kami Tuhan. Tapi melalui kebenaran firman pada pagi hari ini, Engkau telah mengingatkan kami Bapa. Kami mau belajar melepaskan pengampunan. Kami mau belajar untuk melepaskan pengampunan Tuhan. Sebab itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua firman, semua kebenaran yang telah kami dengar pada pagi ini. Untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang telah membagi kebenaran firman pada pagi ini, bila kiranya Kau tambah-tambahkan pengurapan-Mu Bapa, Kau pakai beliau semakin lebih dahsyat lagi Bapa, sehingga kemenangan demi kemenangan akan terjadi di setiap tempat pelayanan yang Bapak Gembala adakan. Dan kami semua telah diberkati, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya kuasa Allah sanggup menjamah dimanapun kami berada. Kasih Allah sanggup menjamah dimanapun kita berada, dan kita sementara menonton live pada pagi ini. Bapak, pada saat ini kami berdoa untuk Ibu Rohani juga, semua staf penggembalaan yang ada di tempat ini, termasuk pejabat-pejabat dan pelayan mimbar yang ada di tempat ini. Bila kami semua ada kesehatian, kami semua bisa bergandengan tangan bersama-sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Bapak. Bila nama-Mu saya akan ditinggikan dan dipuji. Kami mau berdoa juga Bapak untuk setiap departemen yang ada Bapak.
mulai dari kaum pria, kaum wanita, youth, keluarga muda, anak-anak sekolah minggu maupun kelompok lansia yang mungkin pada saat-saat ini Bapak kami belum bisa mengadakan ibadah departemen secara offline, tapi kami akan percaya walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, walaupun kami bisa melakukan pertemuan lewat online Bapak, tapi kami yakin kuasa-Mu tetap bekerja, kuasa-Mu tetap sama akan menjangkau kami semua Bapak yang mengikuti setiap ibadah-ibadah yang departemen lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Bapak untuk semua jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit. Kami yakinan percaya jamahan kuasa Allah, lawatan kuasa Allah, bilur-bilur Allah yang telah Engkau curahkan di atas kayu salib itu sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, dan Kau akan memulihkan setiap kesehatan anak-anak Tuhan yang dalam sementara pemulihan. Khususnya kami berdoa untuk ibu kampung, Kau mau jamah senantiasa kesehatan tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mujizat Allah terjadi. Kami berdoa juga untuk setiap keperluan anak-anak Tuhan, khususnya Bapak yang ada yang sudah akan mau mengikuti kuliah lagi, sekolah lagi offline. Bila kiranya Engkau mau jaga, lindungi dimanapun anak-anak kami berada, di tempat kuliah mereka dimanapun mereka berada, baik itu ada sudah offline dan masih online Bapak. Engkau senantiasa berikan hikmat kebijaksanaan sehingga dalam suasana apapun anak-anak kami dapat mengikuti setiap sekolah pelajaran kuliah mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka akan melakukan perjalanan. Khususnya kami berdoa untuk Yoel yang akan kembali pada siang ini ke Jakarta untuk melanjutkan kuliahnya Tuhan. Kiranya Kau mau pimpin di perjalanan semua yang akan dia lewati, pemeriksaan maupun sampai dengan tujuan di Jakarta. Kami yakinan percaya pengawalan Allah senantiasa menyertai dia. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini, semua pelayan yang telah terlibat, multimedia, sound system, semua WL, pemain musik dan hamba firman, dan semua pelayan yang telah hadir pada saat ini juga di tempat ini, kami yakin dan percaya berkat Allah, lawatan Allah telah kami rasakan juga pada pagi ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami Bapak. Setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil untuk di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami yakin Bapak Engkau akan turut bekerja bersama-sama dengan pemerintah kami Bapak, sehingga setiap kebijakan keputusan yang diambil Bapak semuanya dapat bermanfaat, berguna untuk kami semua, terlebih khususnya untuk kami dalam kami beribadah Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami persembahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kita bersama-sama akan menerima berkat dari Bapak Gembala. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana saja saudara berada, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah damai sejahtera Allah akan menyertai kita semua di saat kita mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Dan untuk informasi berita gereja untuk kita semua, minggu depan kita akan tetap ibadah live streaming seperti biasa di channel YouTube untuk kita semua. Dan untuk ibadah sepekan ini kita akan mengadakan ibadah live juga hari Senin untuk anak-anak muda jam 19.00 jam 7 malam. Ibadah live streaming lewat aplikasi Zoom. Kemudian untuk hari Rabu juga ada ibadah live streaming lewat aplikasi Zoom untuk Departemen Keluarga Muda. Dan tetap kita doakan untuk keperluan solusi dan jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan kesehatan, tetap kita bawa di dalam doa kita, doa syafaat kita masing-masing di rumah kita. Dan juga tetap kita doakan untuk anak-anak yang akan mengikuti ujian masuk Universitas Pemuda Sien, dan juga yang akan mengadakan perjalanan pemuda Yoel Montolalu siang ini untuk kembali ke Jakarta untuk melanjutkan studi. Kita tetap doakan bersama-sama. Dan kami menginformasikan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan memberkati pelayanan di tempat ini melalui persembahan-persembahan dan juga persembahan perpuluhan, bisa membawa di pastori. Kemudian kami akan membacakan yang berhari ulang tahun sepanjang sepekan ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati mereka semua yang berhari ulang tahun sepanjang sepekan ini, tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 12 Juli. Ada Bapak Luki Rondonu tanggal 7 Juli, ada Bapak Kristiawan Laksono tanggal 7 Juli, Adik Keila Pelialu 7 Juli, dan juga Ibu Aneta Bawotong tanggal 11 Juli. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati yang berhari ulang tahun sepanjang sepekan. Dan sekali lagi kami mengingatkan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang dapat menjangkau ibadah live streaming pagi hari ini, bahwa kita akan bertemu kembali minggu depan tanggal 22 Juli nanti. Kita akan kembali ibadah live. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tanggal 19 Juli, minta maaf, tanggal 19 Juli kita akan mengikuti ibadah live streaming kembali. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih saudara yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan tanggal 19 Juli di jam yang sama untuk mengikuti ibadah online secara online kembali. Haleluya. Shalom.